Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pemirsa sinetron buku harian seorang istri dimanapun kalian berada. Tentunya mudah-mudahan kalian sehat semua, amin ya robbal alamin. Oke, bisa bertemu lagi bersama saya di mana saya akan menceritakan alur sinopsis buku harian seorang istri yang tayang pada tadi malam. Yang dimana disitu ada Nenek Ratu bersama si Kety, dimana Nenek Ratu telah menunggu kedatangan Nana, namun Nana pun tak kunjung-kunjung juga bersama Dewa. Dan ternyata Nana masih di tengah perjalanan di mana Nana sedang mengejar para penjahat suruhan Pak Nopal, karena para penjahat itu telah mengambil Junior. Maka dari itu Dewa dan Nana pun mengejar terus untuk mendapatkan Junior kembali. Singkat cerita, Dewa dan Nana pun berhasil menangkap para penjahat itu yang mengambil Junior. Akhirnya mereka pun mengambil Junior, namun sebelum mengambil mereka pun terjadilah perkelahian dulu, dan akhirnya alhamdulillah Nana bersama Dewa bisa mengambil kembali Junior. Namun ketika Dewa dan Nana mau menaiki mobil dirinya sendiri lagi, tiba-tiba para penjahat itu malah menghancurkan mobilnya atau membakar mobil, hingga akhirnya mobilnya pun terjadilah kebakaran, dan Nana dan Dewa pun gak bisa apa-apa. Akhirnya mereka pun jalan sambil mencari rumah warga. Di sisi lain, ketika Nana berjalan bersama Dewa, bahkan cuaca pun mau hujan, di situ pun Nana mau mencari pertolongan, bahkan Nana pun mau menelepon seseorang. Tapi pas membuka HP, tiba-tiba di situ ada berita panggilan 2 kali, yaitu dari Nenek Ratu. Pas mau telepon balik, tapi sinyal yang keadaannya jelek, maka Nana pun gak jadi meneleponnya. Selanjutnya di sisi lain, di situ ada Pak Nopal bersama kawan-kawannya termasuk si Wilson, si Alia dan yang lainnya. Di situ pun mau mengadakan rapat perusahaan. Apalagi di situ mau berbisnis, apalagi teman berbisnisnya adalah Bu Parah. Di situ pun Pak Nopal berusaha untuk merubah harganya supaya harga dari perusahaan Pak Nopal cepat laku dan membuat si Parah menjadi iri terhadap dirinya. Namun di sisi lain, Pak Nopal yang memikirkan keadaan anak buahnya yang mau merebut Junior, apakah berhasil atau tidak. Akhirnya di situ pun acara meetingnya hanya sebentar saja. Selanjutnya di sisi lain, situ ada Pajar yang bersama Cornelia, di mana Cornelia belum sadar. Namun Pajar yang ingin mengetahui siapa sih orangnya yang berbuat terhadap Lia bisa celaka. Akhirnya Pajar pun berusaha untuk mencari keadaan orang yang mencelakai Lia. Selanjutnya di situ ada Pasha dan Lula, di mana mereka telah ngontrak di dekat rumah Pak Nopal. Namun di sisi lain, kedatangan si Alia, dan yang kemudian si Alia pun ternyata ingin ngontrak di sebelah Lula. Di situ pun mereka agak ketakutan karena si Alia yang ketahuan jahat sekali. Di sisi lain masih soal Dewa dan Nana, di mana mereka sedang di tengah-tengah hutan sambil mencari rumah yang kosong untuk tempat istirahatnya, apalagi cuaca yang mau hujan. Namun tiba-tiba di tengah perjalanan, Dewa dan Nana pun menemukan sebuah rumah yang sangat bagus sekali, bahkan di situ pun tidak ada orangnya. Namun seperti biasa ya guys, di situ Dewa yang suka ngomel-ngomelin Nana atau menjelek-jelekan Nana, apalagi banyak bicara soal kejelekan Nana. Di situ pun Nana sangat kesal apa yang diucapkan oleh Dewa. Namun di sisi lain, Nana yang ketika berjalan kakinya terpleset, akhirnya Dewa pun menggendong Nana dan hingga sampailah ke rumah kosong itu, yang ternyata rumah itu telah dipersiapkan oleh Pak Nopal hanya untuk Nana. Namun Dewa yang selamat dari serangan para penjahat suruhan Pak Nopal, Dewa pun bersama Nana hingga sampai ke rumah itu. Bahkan di situ pun udah persiapan oleh Pak Nopal, dari mulai makanan termasuk susu untuk Junior. Di sisi lain, Pak Nopal yang telah menyusul keadaan anak buahnya, ternyata anak buahnya sedang tergeletak karena kalah dihajar oleh Dewa. Di situ pun mereka anak buahnya menceritakan jikalau Nana yang dijadikan alat oleh Dewa, hingga akhirnya mereka bisa dikalahkan oleh Dewa. Di sisi lain, Dewa yang sedang mengobati luka Nana, di situ pun Dewa terus-menerus hingga akhirnya Nana pun sakitnya agak mendingan, bahkan menuju kesembuhan. Di sisi lain, Pak Nopal yang mencari keberadaan Nana, takut ada apa-apa. Namun ketika berjalan terus, Pak Nopal melihat Nana yang ternyata bersama Dewa. Di situ pun Pak Nopal merasa kesal karena Dewa telah selamat dari serangan anak buahnya.
Selanjutnya masih soal keberadaan Nenek Ratu bersama si Parah dan yang lainnya. Di situ pun mereka berusaha menunggu kedatangan Nana. Nenek Ratu pun sangat kesal sekali atas Nana yang masih belum kunjung juga. Tapi si Parah yang mengompor-ngompori terhadap Nenek Ratu jikalau Nana tidak akan kembali, kata si Parah. Apalagi si Nana jangan-jangan bersama Pak Nopal, katanya gitu. Selanjutnya di situ ada Pak Nopal yang sedang nyetir mobil. Tiba-tiba ada telepon dari Pajar yang dimana Pajar ingin sekali bertemu dengan Pak Nopal. Akhirnya Pak Nopal pun bersiap untuk bertemu dengan Pajar. Singkat cerita, Pak Nopal pun bertemu dengan Pajar. Namun sebelum Pajar datang, Pak Nopal seperti biasa melihat acara berita yang ditayangkan oleh si Parah soal dirinya bersama Nana yang mereka telah memfitnah Pak Nopal yang telah merangkul Nana. Selanjutnya di situ ada si Alia yang dimana si Alia telah dibantu oleh si Wilson untuk mengangkut barangnya karena dirinya mau ngontrak di sebelah rumah Pasa dan Dola. Namun di sisi lain ternyata ada si Priska yang mengintip Wilson, bahkan si Priska pun mencurigai atas gerak-gerik si Wilson. Jangan-jangan itu adalah Kelvin yang sebenarnya, kata si Priska. Di sisi lain masih soal Dewa dan Nana. Di situ Dewa terus membujuk Nana untuk bisa kembali ke rumah Buana, bahkan untuk bisa kembali ke hatinya Dewa. Namun Nana yang masih terpikirkan atas perjanjiannya dengan Parah, akhirnya Nana pun mengelak terus atas ajakan Dewa. Meskipun Nana dalam hatinya sangat ingin sekali bersama Dewa kembali. Di sisi lain di situ ada Pajar yang sudah bertemu dengan Pak Nopal. Di situ Pajar mengatakan dan menuduh atas perlakuan terhadap Lia adalah Pak Nopal. Namun Pak Nopal yang tidak mengakui karena memang bukan dirinya. Akhirnya Pak Nopal pun memberikan masukan kalau ingin tahu orang yang telah mencelakai Nana, telepon aja ke pihak rumah sakit dan ke pihak perusahaan. Singkat cerita, Pajar pun langsung menelepon ke pihak rumah sakit dan perusahaan itu, dan ternyata apa yang dikatakan oleh pihak rumah sakit dan perusahaan itu yang celaka Lia diakibatkan gara-gara ulah si Parah yang teledor dalam menyetirnya hingga akhirnya membuat Lia celaka. Di situ pun Pajar sangat minta maaf terhadap Pak Nopal, bahkan terima kasih atas bantuan Pak Nopal. Namun di sisi lain Pak Nopal ingin bicara sedikit, hanya minta 10 menit soal berita antara Pajar dan Nana ketika dikebuk. Di situ pun Pajar mengatakan jika itu tidak benar, bahkan hanya hoax saja, itu hanya fitnah saja. Bahkan dirinya pun menceritakan soal dirinya yang difitnah bersama Nana, antara Pak Nopal bersama Nana. Lalu Pak Nopal pun minta bantuan untuk klarifikasi lewat televisi, dan Pajar pun bersiap untuk membantu Pak Nopal. Selanjutnya di sisi lain di situ ada Nenek Ratu berkumpul bersama si Parah dan yang lain. Di situ pun Nenek Ratu yang sudah kehabisan waktu 24 jam. Di situ pun Nenek Ratu menyuruh Keti untuk mengantar ke kamarnya, dan di situ pun Nenek Ratu memutuskan dari mulai detik ini Nenek Ratu tidak akan membela terhadap Nana sedikit pun. Bahkan di situ pun kata Nenek Ratu, silahkan, terserah kamu Parah, mau dilakukan apa saja terhadap Nana, terserah kamu, kata Nenek Ratu. Setelah pergi Nenek Ratu, di situ pun si Parah bersama si Livia dan si Roni tertawa berbahak-bahak karena saking bahagianya atas keputusan Nenek Ratu. Selanjutnya si lain di situ ada Lia yang dimana Lia telah memohon-mohon kepada Pajar atas apa yang dilakukan oleh Pajar terhadap si Parah, yang dimana Pajar ingin memenjarakan si Parah, tapi si Parah yang memohon-mohon terhadap Lia supaya bisa membujuk Pajar tidak menuntut ke ranah hukum. Maka dari itu Lia pun terus merayu Pajar supaya mencabut atas tuntutannya itu. Namun Pajar yang tetap kekeh karena udah beberapa kali atas perlakuan si Parah terhadap Lia. Akhirnya Pajar pun luluh juga karena Lia yang terus-menerus mencoba merayu Pajar. Dan di situ pun si Parah sangat bahagia sekali atas cabutan tuntutan dari Pajar.
Bahkan si Farah pun di situ berusaha untuk selalu baik terhadap dia karena takut atas Fajar. Oke pemirsa, itulah sinopsis buku harian seorang istri yang tayang tadi malam. Dan bagaimanakah kisah selanjutnya? Tonton terus BHSI ya guys di SCTV jam 21.20 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa dukung channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.